Halo guys, setelah sekian purnama gue menghilang dan akhirnya gue back lagi untuk kali ini. Untuk video hari ini agak berbeda dari yang biasa gue bawain. Gak apa lah ya, sedikit berbelok sedikit biar agak refresh aja buat kita gitu. Oke, untuk video kali ini gue pengen bahas tentang Black Death. Black Death adalah pandemi atau wabah yang melanda Eropa pada abad pertengahan dari tahun 1347 hingga 1352. Black Death menewaskan sekitar 25 sampai dengan 30 juta orang. Penyakit ini berasal dari Asia Tengah dan dibawa ke Crimea oleh para pejuang dan pedagang Mongol. Wabah tersebut kemudian masuk ke Eropa melalui Italia. Mungkin dibawa oleh tikus atau parasit dari manusia melalui kapal dagang Genoa yang berlayar dari Laut Hitam atau Black Sea. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus Yersinia pestis dan dibawa oleh kutu pada hewan pengerat. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan parasit pada manusia seperti kutu mungkin menjadi pembawa penyakit tersebut. Penyakit ini dikenal dengan sebutan Black Death karena dapat membuat kulit dan luka menjadi hitam. Sedangkan gejala lainnya berupa demam dan nyeri sendi. Dengan 2/3 penderita meninggal karena penyakit ini, diperkirakan antara 30% dan 50% populasi di wilayah yang terkena dampak meninggal karena Black Death. Jumlah korban tewas begitu tinggi sehingga mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap masyarakat abad pertengahan Eropa secara keseluruhan. Dengan kekurangan petani yang mengakibatkan tuntutan untuk mengakhiri perbudakan, pertanyaan umum mengenai otoritas dan pemberontakan, dan ditinggalkannya banyak kota dan desa-desa. Wabah ini merupakan wabah terburuk dalam sejarah umat manusia. Diperlukan waktu 200 tahun bagi populasi Eropa untuk pulih ke tingkat sebelum terjadinya Black Death. Wabah ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri basil yang dibawa dan disebarkan oleh kutu parasit pada hewan pengerat, terutama tikus coklat. Parasit lain termasuk yang hidup di kulit manusia mungkin juga menyebarkan penyakit ini. Ada 3 jenis wabah dan ketiganya kemungkinan besar muncul dalam pandemi Black Death, yaitu wabah pes, wabah pneumonia, dan wabah septikemia. Wabah pes adalah wabah yang paling umum terjadi pada abad ke-14, menyebabkan pembekakan parah di selangkangan dan ketiak atau kelenjar getah bening yang berubah warna menjadi hitam. Oleh karena itu dinamakan Black Death. Luka hitam yang menutupi tubuh secara umum yang disebabkan oleh pendarahan internal dikenal sebagai bubo yang merupakan asal mula nama penyakit pes. Gejala lainnya adalah demam tinggi dan nyeri sendi. Penyakit pes berakibat fatal pada 30 hingga 75% kasus infeksi, seringkali dalam waktu 72 jam. 2 jenis wabah lainnya, pneumonia atau paru dan septikemia biasanya berakibat fatal pada semua kasus. Gejala penyakit yang mengerikan ini dijelaskan oleh para penulis pada masa itu, terutama oleh penulis Italia Boccaccio dalam kata pengantar Decameron tahun 1358 miliknya. Seorang penulis, penyair Welsh, Ian Keating mungkin merupakan upaya terbaik untuk menggambarkan luka hitam yang dilihatnya secara langsung pada tahun 1349. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kita melihat kematian datang ke tengah-tengah kita seperti asap, wabah penyakit yang merenggut nyawa anak-anak. Hantu tak berakar yang tak punya belas kasihan terhadap wajah cantik. Celakalah kau karena bagian ketiaknya, bentuknya seperti apel, seperti kepala bawang, bisul kecil yang tidak ada yang bisa menyisakannya. Besar sekali panasnya bagaikan abu terbakar, benda pedih berwarna abu-abu, bagaikan biji kacang polong hitam. Pecahan batu bara laut yang rapuh, abu kulit kerang yang kering, campurannya banyak sekali. Wabah hitam bentuknya seperti buah beri. Abad ke-14 di Eropa telah terbukti menjadi bencana bahkan sebelum Black Death tiba. Wabah sebelumnya telah menyerang peternakan dan terjadi kegagalan panen akibat eksploitasi lahan yang berlebihan yang menyebabkan 2 kelaparan besar di seluruh Eropa pada tahun 1316 dan 1317. Juga terjadi gejolak peperangan, terutama perang 100 tahun, yaitu dari 1337 sampai dengan 1453 antara Inggris dan Prancis. Bahkan cuaca menjadi semakin buruk karena siklus suhu yang luar biasa pada tahun 1000 sampai dengan 1300. Ini membuka jalan bagi dimulainya zaman es kecil di mana musim dingin semakin dingin dan lama sehingga mengurangi musim tanam dan akibatnya mengurangi hasil panen.
Wabah mematikan yang menyerang manusia bukanlah fenomena baru. Wabah serius pernah terjadi pada pertengahan abad ke-5 yang melanda wilayah Mediterania dan Konstantinopel pada khususnya. Black Death tahun 1347 memasuki Eropa, mungkin melalui Sisilia ketika dibawa ke sana oleh 4 kapal gandum Genoa yang berlayar dari Kaffa di Laut Hitam. Kota pelabuhan telah dikepung oleh bangsa Tartar Mongol yang melemparkan mayat-mayat yang terinfeksi ke dalam kota. Dan di sanalah orang-orang Italia tertular wabah tersebut. Asal lainnya adalah para pedagang Mongol yang menggunakan jalur sutra yang membawa penyakit ini dari sumbernya di Asia Tengah. Dengan Tiongkok yang secara khusus diidentifikasi setelah studi genetika pada tahun 2011. Dari Sisilia, jaraknya tidak jauh dari daratan Italia. Meskipun salah satu kapal dari Kaffa telah mencapai Genoa ditolak masuk dan berlabuh di Marseilles dan kemudian Valencia. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1349, penyakit ini telah menyebar melalui penjuru perdagangan di Eropa Barat, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Irlandia, yang semuanya menyaksikan dampak buruknya. Menyebar seperti api, terjadi wabah-wabah di Jerman, Skandinavia, negara-negara Baltik, dan Rusia pada tahun 1350 sampai dengan 1352. Para dokter abad pertengahan tidak tahu apa-apa tentang organisme mikroseptis seperti bakteri, sehingga mereka tidak berdaya dalam hal pengobatan, dan di mana mereka memiliki peluang terbaik untuk membantu orang. Dalam hal pencegahan, mereka terhambat oleh tingkat sanitasi yang sangat buruk dibandingkan dengan bakteri. Dengan standar modern, strategi lain yang bisa membantu adalah dengan mengkarantina daerah-daerah tersebut. Namun, ketika orang-orang melarikan diri dengan panik setiap kali wabah terjadi, mereka tanpa sadar membawa penyakit tersebut dan menyebarkannya lebih jauh. Ada begitu banyak korban wabah dan begitu banyak mayat sehingga pihak berwenang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Dan gerobak yang dipenuhi dengan mayat menjadi pemandangan umum di seluruh Eropa. Tampaknya, satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan adalah tetap diam, menghindari orang-orang, dan berdoa. Penyakit ini akhirnya sembuh pada tahun 1352, tetapi akan kambuh lagi dalam wabah yang tidak terlalu parah sepanjang sisa periode abad pertengahan. Meskipun penyebarannya tidak terkendali, Black Death melanda beberapa wilayah jauh lebih parah dibandingkan wilayah lainnya. Fakta ini dan jumlah korban tewas yang sering dibesar-besarkan oleh para penulis abad pertengahan dan beberapa penulis modern membuatnya sangat sulit untuk memperkirakan secara akurat jumlah total korban tewas. Terkadang seluruh kota, misalnya Milan, berhasil menghindari dampak yang signifikan, sementara kota lainnya seperti Florence hancur. Kota dan Italia kehilangan 50.000 dari 85.000 penduduknya. Paris dikatakan telah menguburkan 800 orang mati setiap hari pada puncaknya. Namun tempat-tempat lain entah bagaimana luput dari pembantaian tersebut. Rata-rata 30% penduduk di daerah yang terkena dampaknya meninggal. Meskipun beberapa sejarawan lebih memilih angka yang mendekati 50%. Dan hal ini mungkin terjadi di kota-kota yang terkena dampak paling parah. Angka kematian berkisar antara 25 hingga 30 juta di Eropa antara tahun 1347 dan 1352. Populasi Eropa baru kembali ke tingkat sebelumnya sekitar tahun 1550-an. Akibat dari banyaknya kematian yang sangat parah dan banyak tempat struktur sosial masyarakat runtuh, banyak daerah perkotaan kecil yang terkena wabah ini ditinggalkan oleh penduduknya yang mencari perlindungan di pedesaan. Otoritas tradisional, bank, pemerintah maupun gereja dipertanyakan bagaimana bencana seperti itu bisa menimpa suatu masyarakat. Bukankah para gubernur dan Tuhan bertanggung jawab? Dari mana datangnya bencana ini dan mengapa terjadi begitu saja? Pada saat yang sama, kesalehan pribadi meningkat dan organisasi amal berkembang. Black Death seperti namanya diberikan personifikasi bagi orang-orang untuk membantu memahami apa yang terjadi pada mereka. Biasanya digambarkan dalam seni sebagai Grim Reaper, kerangka menunggang kuda yang sabitnya tanpa pandang bulu menebas orang-orang di masa puncaknya. Banyak orang yang dibuat bingung oleh bencana tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai fenomena supernatural, mungkin ada hubungannya dengan penampakan komet pada tahun 1345. Ada juga yang menyalahkan orang-orang berdosa, terutama para flagland dari Rhineland yang berparade di jalan-jalan sambil mencambuk diri mereka sendiri dan menyuruh agar orang-orang berdosa bertobat, agar Tuhan dapat mengangkat hukuman yang mengerikan ini. Banyak yang mengira ini adalah tipuan iblis yang tidak bisa dijelaskan.
Yang lain lagi menyalahkan musuh-musuh tradisional dan prasangka lama yang berkembang menyebabkan serangan dan bahkan pembantaian kelompok-kelompok tertentu, terutama orang-orang Yahudi yang ribuan diantaranya melarikan diri ke Polandia. Bahkan ketika krisis telah berlalu, masih terdapat permasalahan praktis yang harus dihadapi. Dengan tidak cukupnya pekerja untuk memenuhi kebutuhan, gaji dan harga melonjak sangat tinggi. Kebutuhan akan pertanian untuk memberi makan masyarakat akan menjadi tantangan yang serius. Begitu juga dengan turunnya permintaan terhadap barang-barang manufaktur karena jumlah orang yang membelinya jauh lebih sedikit, khususnya di bidang pertanian. Mereka yang bisa bekerja mempunyai posisi untuk meminta upah, dan institusi perbudakan di mana seorang buruh membayar sewa dan memberi penghormatan kepada tuan tanah dan tidak pernah pindah akan hancur. Lahirlah tenaga kerja yang lebih fleksibel, lebih mobile, dan lebih mandiri. Kerusuhan sosial pun menyusul dan seringkali pemberontakan langsung terjadi ketika kaum bangsawan berusaha melawan tuntutan-tuntutan baru tersebut. Kerusuhan yang terkenal terjadi di Paris pada tahun 1358, Florence pada tahun 1378, dan London pada tahun 1381. Para petani tidak mendapatkan semua yang mereka inginkan dengan cara apapun, dan seruan untuk menurunkan pajak merupakan sebuah kegagalan besar. Namun sistem feodalisme yang lama telah hilang. Setelah terjadinya bencana kelaparan besar pada tahun 1358 dan 1359 dan wabah yang muncul kembali meskipun tidak terlalu parah pada tahun 1362 sampai 63 dan kembali terjadi pada tahun 1369, 1374 dan 1390. Kehidupan sehari-hari sebagian besar orang secara bertahap membaik pada akhir tahun 1300-an. Kesejahteraan umum dan kemakmuran kaum tani juga mengalami kemajuan seiring dengan berkurangnya populasi yang mengurangi persaingan untuk mendapatkan tanah dan sumber daya. Para bangsawan pemilik tanah juga tidak lamban dalam mengambil tanah-tanah yang belum diklaim milik mereka yang telah meninggal. Dan bahkan para petani yang memiliki mobilitas tinggi pun dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kepemilikan tanah mereka. Perempuan khususnya memperoleh sejumlah hak atas kepemilikan properti yang belum pernah mereka miliki sebelum terjadinya wabah. Undang-undang berbeda-beda tergantung wilayahnya, namun di beberapa wilayah di Inggris misalnya, perempuan yang kehilangan suaminya diizinkan untuk tetap memiliki tanah suaminya selama jangka waktu tertentu sampai mereka menikah lagi atau di yurisdiksi lain yang lebih baik hati. Jika mereka menikah lagi pada saat itu, mereka tidak kehilangan harta benda mendiang suaminya seperti yang terjadi sebelumnya. Meskipun tidak ada satupun dari perubahan sosial ini yang dapat dikaitkan secara langsung dengan Black Death itu sendiri. Dan memang ada beberapa perubahan yang sudah berlangsung bahkan sebelum wabah itu datang. Gelombang kejut yang diakibatkan oleh Black Death terhadap masyarakat Eropa tentu saja merupakan faktor yang berkontribusi besar dan mempercepat perubahan tersebut terjadi di masyarakat menjelang berakhirnya abad pertengahan. Sekian dulu untuk video kali ini, gue Adam pamit, sampai jumpa.